pembelian dibatasi, harga minyak kita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak tertib. Ratusan dokumen bakal calon legislatif anggota DPRD Provinsi Jambi tidak memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Anda menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Selasa 1 Agustus 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Keradi Utari. Dan saya Habib Wijaya, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Informasi pertama pada Jambi Hari Ini, Saudara Subdit 4 Tipiter Reskrimsus Polda Jambi menggagalkan pengiriman puluhan ton BBM ilegal. 4 orang pelaku diamankan polisi. 2 truk modifikasi ini dihentikan tim Subdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Jambi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Muara Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Kedua truk itu kedapatan mengangkut kurang lebih 24 ton bahan bakar minyak ilegal jenis bensin menuju Pekanbaru, Provinsi Riau. BBM ilegal itu diangkut dari pengolahan minyak ilegal di kawasan Bayung Lencir, Provinsi Sumatera Selatan. Selain menyita BBM ilegal, polisi juga mengamankan 4 pelaku yang terdiri dari sopir dan kenek. Para pelaku diperiksa untuk mendapatkan pemodal dan pengelolaan aktivitas ilegal tersebut. Untuk sumber BBM ilegal ini dari hasil keterangan BAP tersangka itu diperoleh dari Kabupaten Musibah-Yasin. Mau dibawa? Infonya mau dibawa ke arah Pekanbaru, Riau. Pengakuan sudah berapa kali? Kalau keterangan dari tersangka baru 1 kali. Bang, ini hampir setiap kali dari kemarin juga yang dari Bayung Lencir sudah dapat bang siapa yang punya bang? Untuk itu hasil dari BAP supir-supir ini mengambil tempat, cuma pemilik tempat ini sampai saat ini masih kita dalami karena dari supir pun tidak memonitor itu minyak siapa atau siapa yang memonitor. Para pelaku saat ini ditahan di Rutan Polda Jambi. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang migas dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, polisi terus menyidak dan memantau agen dan pangkalan gas LPG 3 kg. Polisi pastikan tidak ada kelangkaan ataupun penimbunan gas LPG. Isu kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG 3 kg diklaim polisi tidak terjadi di Provinsi Jambi. Menurut Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Ripanda, sejauh ini pasukan LPG 3 kg tersedia di Provinsi Jambi. Hasil itu diperoleh polisi dari sidak dan pengawasan terhadap agen dan pangkalan. Meski demikian, polisi terus memantau ketersediaan gas melon tersebut. AKBP Ripanda berharap tidak ada agen maupun pangkalan yang berusaha menimbun dan menjual gas LPG di atas head. Sanksi administrasi dan pidana akan diberikan bagi penjual dan oknum yang nekat melakukan penimbunan LPG 3 kg. Saat ini tetap melakukan setiap hari kami melakukan peninjauan, ada laporannya juga. Kami melakukan pengecekan untuk masalah kuota, kemudian pangkalan-pangkalan di mana saja maupun agen-agennya. Dan kami memberikan himbauan juga kepada agen-agen maupun kepada pangkalan untuk tidak melakukan penimbunan. Apabila terjadi juga mungkin ada seperti sanksi administrasi, ya apabila sudah diberikan surat teguran masih juga dilakukan, mungkin akan ada ya pencabutan dari pihak pemerintah setempat. Kalau sanksi pidananya, sanksi pidana? Untuk sanksi pidana kita harus lihat dulu, tergantung permasalahan. Contoh misalkan di sini terjadi penyuntikan, pengurangan isinya, itu bisa kita lakukan sanksi pidananya. Polisi minta pemerintah daerah terus memperbarui data penerima LPG bersubsidi. Selain agar tepat sasaran, perbaruan data itu juga diharapkan dapat minimalisir penyalahgunaan subsidi pemerintah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Wali Kota Jambi Syarif Pasha meminta masyarakat melaporkan jika terjadi kelangkaan dan antrian panjang gas LPG subsidi ke pemerintah Kota Jambi. Menurut Syarif Pasha, sistem penyaluran gas melon di Kota Jambi sudah efektif dan efisien. Isu kelangkaan gas LPG 3 kg tidak terjadi di Provinsi Jambi. Hal itu dipastikan oleh Wali Kota Jambi Syarif Pasha. Menurutnya, sejauh ini tidak ada kelangkaan maupun antrian. Sistem yang diberlakukan oleh Pemkot Jambi sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan mengatasi kelangkaan. Meski demikian, Wali Kota Jambi tetap minta masyarakat agar melapor jika terjadi kelangkaan maupun antrian panjang. Lancar. Jadi kalau ada yang ngomong tuh jangan manas-manasi, ya. Karena kita sudah terkendali semua, sudah pakai kartu pelanggan. Jadi kalau ternyata ada satu kawasan yang ada antrian, lapor saya nanti. Berarti ada masalah dengan pangkalannya, itu ya. Ya mudah-mudahan Kota Jambi sampai dengan saat ini tidak ada antrian gas 3 kg. Ya? Syarif Pasha mengingatkan agar agen dan pangkalan tidak menimbun gas melon. Sanksi administrasi bakal diberikan jika ditemukan di agen atau pangkalan yang menimbun gas melon. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Segati Baru Jambi lancar. Lancarnya pasokan itu, saudara, berdampak terhadap turunnya harga bahan pokok. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Segati Muaro Jambi berangsur turun. Penurunan itu disebabkan mulai lancarnya ketersediaan bahan pokok. Penurunan harga signifikan terjadi pada daging ayam potong yang saat ini dijual di harga Rp26.000. Dari harga sebelumnya mencapai Rp38.000 per kilogram. Tak hanya ayam potong, penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Saat ini harga cabai merah dijual di harga Rp24.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit sebelumnya Rp45.000 per kilogram, saat ini dijual di harga Rp30.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih saat ini dijual Rp38.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp45.000 per kilogram. Menurut para pedagang, penurunan harga karena dipengaruhi belum stabilnya harga hasil perkebunan di Muaro Jambi. Terlalu banyak pemasok mungkin. Stoknya aman Banyak. Dari mana ya? Kalau stok mungkin dari luar kota, karena dalam kota kita tidak punya kebun banyak. Oh, dari luar kota ya? Luar kota lah, kalau Muaro Jambi kayaknya tidak punya. Dalam kota kita tidak punya, kota semua. Pedagang memprediksi harga bahan pokok akan terus mengalami penurunan seiring dengan ketersediaan yang melimpah. Sejumlah bahan pokok yang ada di Pasar Segati didatangkan dari Pulau Jawa dan Sumatera Barat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga minyak kita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak lama tidak tertib. Hal ini diduga akibat pembatasan pembelian dari agen di Kota Jambi. Penjualan minyak kita di pasaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih banyak di atas harga eceran tertinggi atau HET. Beberapa pedagang diketahui menjual minyak kita di angka Rp15.000, bahkan ada yang sampai Rp17.000 per liter. Kepala Disperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muhammad Awaludin, mengatakan, pembatasan pembelian minyak kita sebanyak 20 karton di agen ini diduga memicu harga eceran di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi mahal. Para pedagang mengambil minyak goreng subsidi pemerintah tersebut di Kota Jambi dengan harga yang cukup tinggi. Seyogyanya sesuai ketetapan pemerintah, harga minyak kita berada di angka Rp14.000 per liter. Faktor mahalnya minyak kita juga disebabkan oleh akses medan menuju kecamatan cukup sulit. Dengan adanya pembatasan pembelian di distributor, membuat pedagang lesu dan berat untuk menjual minyak kita dibanding minyak kemasan lainnya. Tapi kami masih bersyukur. Kondisi ketersediaan minyak cukup, walaupun harga minyak kita tidak tertib. Karena memang kenapa tidak tertib? Karena jual minyak kita itu bukan pedagang kami. Iya. Nah, banyak pedagang yang datang dari Jambi menjual ke pedagang-pedagang kami gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sebegitu gampang pedagang dari Jambi itu mendatangkan itu, mengeluarkan itu untuk dijual ke Tanjung Jabung Timur? Pihak Disperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur meminta kepada Satgas Pangan Provinsi Jambi bisa membantu melakukan pengawasan terhadap distributor minyak kita yang ada di Kota Jambi. Jika dibiarkan, maka akan terus ada praktik kecurangan.
Kliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Memiliki vegetasi gambut luas menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur rentan terjadi karhutla berulang. Tercatat, saudara, ada sekitar 37% hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadi perhatian. Salah satu perhatian utama pemerintah yakni kasus karhutla. Permasalahan ini perlu diantisipasi sejak dini oleh pihak terkait, baik itu dari segi pengawasan, pencegahan, dan juga penanganan. Karena jika terjadi kasus karhutla di suatu wilayah, akan membawa beberapa dampak buruk, salah satunya kesehatan masyarakat. Karena polusi udara yang ditimbulkan dari kasus karhutla akan mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat yang berada di radius terdekat dari lokasi karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan, kebakaran lahan hampir selalu terjadi di setiap musim kemarau, terutama saat kondisi cuaca mengalami panas ekstrim akibat pengaruh El Nino. Kabupaten Tanjung Jabung Timur pun tak luput dari ancaman kebakaran hutan setiap tahunnya. Dari data BPBD Tanjabtim, terdapat sekitar 37% atau 203.921 hektar hutan dan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lahan yang sangat rentan terbakar setiap musim kemarau. Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu kita punya luasan terbagi dari dua wilayah, itu kawasan hutan dan wilayah budidaya pertanian dan pertanian. Jadi untuk kawasan hutan itu untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu ada 203.921 hektar atau 37,45%. Persen itu kan di barat sudah kalau yang kata atas 20 itu masuk bahaya. Sementara itu, saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur berstatus siaga darurat karhutla. Akibat 9 hektar luas lahan terbakar sepanjang 2023. Penetapan status ini berlangsung sejak 20 Maret hingga 30 September 2023. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Terkait dengan informasi sebelumnya, saudara, pemerintah Kabupaten Tebo menganggarkan 1 miliar rupiah untuk pencegahan karhutla tahun 2023. Tak hanya anggaran, 2 helikopter juga disiagakan untuk pencegahan karhutla. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tebo terus dilakukan. Selain melibatkan ratusan personil gabungan, pemerintah Kabupaten Tebo juga telah menganggarkan anggaran 1 miliar rupiah untuk pencegahan karhutla. PJ Bupati Tebo Aspan mengatakan, selain telah menganggarkan anggaran pencegahan karhutla, 2 helikopter juga disiagakan di Provinsi Jambi. Dalam waktu dekat, seluruh perusahaan perkebunan akan dikumpulkan, membahas upaya pencegahan kebakaran, terutama di wilayah masing-masing perusahaan. Diketahui beberapa waktu yang lalu, salah satu perusahaan perkebunan juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan beberapa desa bebas api. Diharapkan saat pertemuan nantinya, perusahaan perkebunan juga dapat membuat beberapa desa bebas api. Mekanisme aturannya yang jelas dari tim karhutla ini kan terpadu, ada dari kepolisian, ada dari TNI. Tentu kita akan mengikuti regulasi yang ada, kita tidak mungkin mengambil kebijakan sendiri, apalagi ini terstruktur mulai dari pusat, provinsi. Yang jelas semua kejadian, semua apapun yang terjadi di lapangan kami laporkan. Nah, seperti apa sanksi nanti yang kami ambil. Aspan menambahkan, pencegahan karhutla tak hanya melibatkan perusahaan dan instansi terkait, namun juga melibatkan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Mendorong percepatan pemulihan pasca kebakaran yang menimpa warga Legok, pemerintah Provinsi Jambi resmi mengirim usulan permohonan bantuan rumah sejahtera terpadu ke Kementerian Sosial. Menindaklanjuti instruksi Gubernur Jambi terkait musibah kebakaran yang menimpa warga RT 08 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanipura, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Sosial memastikan sudah mengirimkan usulan permohonan bantuan pembangunan rumah warga yang terdampak kebakaran itu ke Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Arif Budiman menjelaskan, usulan permohonan bantuan ini sudah diajukan secara resmi ke Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam Kementerian Sosial.
Usulan permohonan bantuan itu masuk pada program Rumah Kesejahteraan Terpadu atau RST dari Kemensos. Arif mengatakan, usulan bantuan yang dikirim pemerintah Provinsi Jambi untuk 33 unit rumah warga yang terdampak kebakaran, jika nanti disetujui, penyaluran bantuan akan langsung dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam bentuk uang. Menindaklanjuti usulan permohonan bantuan ke Kementerian Sosial, yaitu pada program Rumah Sejahtera Terpadu RST namanya kalau di Kementerian Sosial. Ini informasi dari Kementerian Bu Mira. Bu Mira itu adalah Direktur Bencana Sosial. Ini proposal yang diusulkan dari kabupaten dan rekomendasi oleh Gubernur ditindaklanjuti ke Kementerian Sosial. Cuma semuanya kata Ibu Mira, saya koordinasi ke Kementerian Pusat itu sangat tergantung dengan Ibu Menteri. Tapi sudah kita usulkan ini, Pak? Sudah, insya Allah sudah usulkan. Untuk berapa rumah ini, Pak? 33 rumah. 33 rumah. Sesuai dengan rumah yang ada. Nanti misalnya kalau bantuannya itu cair dalam bentuk apa ini, Pak? Itu langsung dari kementerian yang menyerahkan ke kita. Langsung dalam bentuk uang atau rumah jadi? Tidak, bentuk uang. Oh, bentuk uang. Karena rumah jadi kan mahal kan. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, kebakaran yang terjadi di Kelurahan Legok pada 27 Juli 2023 itu menghanguskan 33 rumah, mengakibatkan 130 jiwa dari 38 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang pemilu serentak 2024, pemerintah Provinsi Jambi salurkan 5 miliar rupiah untuk bantuan partai politik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, saudara, tetap di Jambi hari ini. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Menjelang pemilu serentak tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi telah menyalurkan sebanyak 5 miliar rupiah anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk bantuan keuangan partai politik yang menduduki kursi DPRD. Jelang pemilu serentak tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi telah menyalurkan bantuan keuangan senilai 5 miliar rupiah untuk partai politik yang berhasil menduduki kursi DPRD Provinsi Jambi. Anggaran ini sudah dialokasikan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Apani Saharudin menjelaskan, melalui transfer dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD sudah disalurkan ke rekening 11 parpol yang memenuhi kursi DPRD. Dari 55 kursi yang ada, PDIP menjadi parpol yang mendapatkan anggaran bantuan terbesar dengan nilai mencapai 792 juta rupiah dari pembagian 9 kursi DPRD. Disusul oleh Partai Gerindra dengan alokasi senilai 643 juta dari raihan 7 kursi DPRD. Alokasi bantuan keuangan parpol dinilai berdasarkan perhitungan jumlah suara yang berhasil didapatkan pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Setiap satu suara pada kursi DPRD mendapatkan nilai Rp3.500. Nilai perhitungan tersebut menjadi landasan alokasi setiap parpol dalam menerima bantuan keuangan. Sesuai ketentuan yang berlaku, pemanfaatan bantuan tersebut 60% digunakan untuk pendidikan politik bagi para kader, sementara 40%-nya untuk kegiatan operasional parpol. Ya, 11 parpol kita itu uangnya sudah sampai ke rekening masing-masing parpol. Karena yang mentransferkan dari Bapeda. Jadi alhamdulillah uang bantuan keuangan parpol dari pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2023 sudah tersalur ke masing-masing parpol. Semuanya itu sudah dapat, Pak? Semua sudah dapat. Total anggarannya berapa? Total anggaran 5 miliaran ya. Diharapkan bantuan keuangan yang sudah dikucurkan, pemerintah Provinsi Jambi mampu menjadi modal persiapan partai politik dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. 3 kepala desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat meramaikan bursa pemilihan legislatif Pileg 2024. Majunya 3 kepala desa sebagai bacalek itu dibenarkan pihak Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari seluruh tahapan dalam penjaringan bacalek yang telah dilakukan KPU Tanja Barat, ada 3 kepala desa aktif yang maju sebagai bacalek.
Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat M. Natsir mengatakan, berdasarkan data yang telah masuk di Dinas PMD, 3 kades telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala desa. 3 kades yang mengajukan surat pengunduran diri tersebut karena maju sebagai bacalek tahun 2024. Kami informasikan bahwa sampai hari ini sudah ada 3 caleg yang menyatakan dan menyampaikan surat pengunduran diri ke Dinas PMD. Tembusannya surat pengunduran diri disampaikan ke Bupati dan ditembuskan ke Dinas PMD Kabupaten Jabung Barat. Dari 3 kades tersebut yaitu Kades Lubuk Bernai, Kades Merlung, dan juga Kades Pematang Lunak. Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanja Barat Padlan Habibi mengatakan, hingga saat ini KPU belum mengetahui jumlah pasti kepala desa yang maju sebagai bacalek. KPU saat ini baru memverifikasi 50% berkas administrasi perbaikan bacalek hingga akhir Juli 2023. KPUD Tanjung Jabung Barat itu berdasarkan silon. Jadi untuk saat ini tahapan yang kita jalani itu masih verifikasi administrasi perbaikan bakal calon untuk legislatif Tanjung Jabung Barat. Jadi terkait dengan 3 itu kita masih meninventarisir apakah masih ada beberapa bacalek yang latar belakangnya dari kepala desa. 3 kepala desa yang maju sebagai bacalek yakni Kades Pematang Lumut, Lubuk Bernai, dan Kades Merlung. Surat pengunduran diri 3 kades itu saat ini telah diproses dan akan didisposisi Bupati Tanjung Jabung Barat. Setelah disposisi keluar, pihaknya akan berkoordinasi dengan camat agar segera mengajukan nama PJS Kades yang akan menggantikan 3 kades yang maju bacalek. Didi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi masih menemukan sebanyak 309 dokumen bacalek yang tidak memenuhi syarat dan 594 berkas bacalek yang memenuhi syarat untuk melaju ke DPRD Provinsi Jambi. Meski telah melakukan perbaikan dokumen bakal calon legislatif anggota DPRD Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi masih menemukan dokumen bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jambi yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Dari 903 bacalek, terdapat 309 yang tidak memenuhi syarat dan hanya 594 yang memenuhi syarat. Dokumen bacalek yang TMS itu ditemukan pihak KPU Provinsi Jambi saat melakukan verifikasi ulang untuk penetapan bakal calon. Terkait hal itu, KPU Provinsi Jambi masih menunggu keputusan KPU RI, apakah dokumen yang belum lengkap bisa diperbaiki kembali atau tidak. Sementara itu, dokumen bacalek DPRD Provinsi Jambi yang tidak memenuhi syarat dan bacalek yang memenuhi tersebut telah disampaikan ke masing-masing parpol. Sudah masuk dalam proses finishing perampungan proses verifikasi administrasi perbaikan dan ini mau disiapkan untuk dibawa dalam pleno, pleno. Kemudian nanti akan ada status apakah status dari masing-masing bakal calon itu ada yang MS, kemudian ada juga yang TMS. Ya dari hasil pengecekan tadi yang saya lakukan bahwa masih ada dokumen-dokumen bakal calon yang statusnya itu TMS. Nah kita juga masih menunggu arahan dari KPU seperti apa langkah tidak lanjut ketika terkait dengan dokumen persyaratan TMS ini. Bakal calon legislatif yang tidak memenuhi syarat itu terhambat pada persyaratan dokumen seperti ijazah dan surat keterangan lainnya yang belum memenuhi syarat. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan konsolidasi partai di Kabupaten Kerinci. Ahmad Syahiku menargetkan PKS meraih 36 kursi DPR pada pemilihan umum tahun 2024. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syahiku melanjutkan kunjungan dan konsolidasi partai di Provinsi Jambi dengan mendatangi Kabupaten Kerinci. Kedatangan petinggi partai PKS tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Kerinci Ami Taher. Ahmad Syahiku menyampaikan, kedatangannya ke Kabupaten Kerinci bertujuan untuk melakukan konsolidasi bersama DPD PKS Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pihaknya juga meminta seluruh kader untuk solid dalam memenangkan PKS sebagai partai
dan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Selain itu, Provinsi Jambi masuk ke dalam target daerah yang diharapkan dapat menyumbangkan kursi DPR RI pada pemilu tahun 2024. Pihaknya menargetkan adanya peningkatan jumlah kursi Dewan sebanyak 36 kursi untuk DPR RI. Ya, kalau target nasional sebagaimana yang diamanatkan kepada saya adalah minimal 15%. Dan tentu di antara faktor 15% itu perlu ada peningkatan 36 kursi di DPR RI. Dan itulah tekad kami untuk mengembalikan kursi DPR RI dari daerah pemilihan Jambi ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa diraih kembali. Dalam lawatannya ke Kabupaten Kerinci kali ini, Ahmad Cekhu didampingi Wakil Bupati Kerinci Ami Taher juga melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung DPTD PKS Kabupaten Kerinci dan peresmian Pondok Juang Pemenangan PKS Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, serta bersilaturahmi dengan Porkomfimda Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun terima bantuan CSR dari sejumlah perusahaan dan badan usaha. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Saudara, Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menerima bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Bantuan CSR itu diberikan untuk mengatasi stunting, kemiskinan ekstrim, dan inflasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Saharudin mengatakan bantuan CSR dari badan usaha maupun perusahaan itu merupakan salah satu tanggung jawab dan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan program anak stunting yang berasal dari 9 perusahaan itu terdiri dari 554 beras ukuran 5 kg, 327 kotak susu bubuk, dan 109 karpet telur ayam ras. Sementara bantuan penanggulangan kemiskinan terdiri dari 800 kg beras ukuran 5 kg, 373 liter minyak goreng, dan 33 karpet telur ayam ras. Bantuan kemiskinan ekstrim itu berasal dari 7 perusahaan dan badan usaha. PT Petrochina, pembangunan pagar SD nomor 58 Desa Teluk Rendah, Kecamatan CNG, nilainya 50 juta. Terus Petrochina juga lagi pembelian alat mesin pertanian untuk petani Sumber Harapan, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, nilainya 46 juta. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengapresiasi kepada seluruh perusahaan yang telah peduli dan membantu penyaluran bantuan untuk penanganan 3 isu utama nasional yang menjadi program pemerintah. Bantuan itu akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak melalui program telusuri dan by name by address di setiap wilayah Kabupaten Sarolangun. Teknis penyaluran tadi ada langsung diserahkan sudah, tadi ada untuk sekolah ya tadi ya langsung, dan juga dan untuk yang lain kami melalui program-program pada saat kami menyampaikan ada program-program yang langsung kami turun dan juga kita akan sampaikan kepada camat juga. Jadi secara langsung pemerintah daerah turun ke lapangan untuk. Terus Cina bagus banget tadi ya, saya lupa katanya. Terima kasih banyak juga kepada Petur Cina. Tadi Pak Saiful langsung datang nih. Pak Saiful ya, alhamdulillah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan memberikan piagam penghargaan kepada direktur perusahaan maupun badan usaha yang telah menyalurkan bantuan kemiskinan ekstrim, stunting, dan inflasi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Upaya meningkatkan kualitas kinerja pegawai, pemerintah Provinsi Jambi rencanakan merekrut ribuan tenaga P3K untuk formasi tahun 2023 dan 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Jambi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi merencanakan merekrut 1.927 tenaga P3K untuk formasi tahun 2023 dan 2024. Perekrutan P3K itu dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Menyikapi kurangnya sumber daya manusia di sejumlah OPD, pemerintah Provinsi Jambi merencanakan merekrut tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk formasi tahun 2023 dan 2024. Gubernur Al-Haris mengatakan, pembukaan formasi P3K diprioritaskan untuk tenaga guru, kemudian tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Secara keseluruhan, ada 1.927 tenaga P3K yang akan direkrut, dengan rincian 1.700 orang untuk formasi guru, 200 orang untuk formasi tenaga kesehatan, dan 27 orang untuk formasi tenaga teknis. Pembukaan P3K dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara untuk alokasi penggajian, menggunakan APBN melalui alokasi dana transfer umum yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Dalam jabatan sebagai berikut. Tahun ini sama tahun depan kita rencanakan 1.700 orang. Dengan itu guru semuanya. Ditambah medis ada 200 orang dan sisanya tenaga administrasi. Ya. Total berapa itu jadi Pak? 1.000 ya. 1.927. Itu nanti penggajiannya menggunakan APBN kita Pak? Ya kan APBN lah. APBN ditransfer dari dana DAU kita. Tapi sudah dialokasikan untuk gaji P3K. Al-Haris menambahkan, perekrutan tenaga P3K formasi tahun 2023-2024 itu sebagai upaya memperkuat sistem kinerja pemerintah dalam mewujudkan percepatan pemajuan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Berhasil lolos dalam seleksi P3K yang dibuka pemerintah pusat untuk formasi tahun 2022, Gubernur Jambi Al-Haris resmi menyerahkan SK penugasan 113 orang P3K di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Bapak Dr. Haji Al-Haris SO 113 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Provinsi Jambi formasi tahun 2022 resmi menerima surat keputusan penugasan dari Gubernur Jambi Al-Haris. Penyerahan SKP 3K untuk 106 orang guru dan 7 orang tenaga teknis ini dilakukan pada kegiatan pengambilan sumpah P3K Jabatan Fungsional Tenaga Guru dan Tenaga Teknis lingkup pemerintah provinsi. Gubernur mengatakan, dengan menyerahkan SK dan pengambilan sumpah, para P3K dituntut untuk mampu melaksanakan amanah sebagai aparatur negara maupun abdi negara yang memiliki integritas serta senantiasa meningkatkan kemampuan diri. Kurangnya sumber daya manusia pada instansi pemerintah yang kemudian disikapi dengan kebijakan pemerintah pusat membuka penerimaan tenaga P3K ditargetkan mampu membantu secara optimal kinerja pemerintah daerah. Gubernur menekankan para P3K yang lulus berdasarkan hasil seleksi ini menjadi sumber daya manusia baru yang akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Al-Haris berharap para P3K maupun pejabat fungsional yang diambil sumpahnya ini mampu mengemban amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini saya melantik yang pertama Direktur Rumah Sakit Jiwa Jambi karena yang Pak Firman masuk usia pensiun ya, dan beliau juga fungsional. Yang kedua, saya juga memberikan SK dan sekaligus juga mengukuhkan sebagai fungsional guru kepada para P3K kita. Sudah keluar SK-nya. Samping juga ada yang lain dilantik tadi sebagai fungsional. Nah, kita berharap memang pemerintah sedang giat-giatnya mengatur bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Dan fungsional hari ini diberikan ruang yang bagus dari pemerintah. Kita ingin dalam tata kelola pemerintahan ini miskin struktur kaya fungsi, maka fungsionalnya lebih kita banyakkan agar mereka bekerja yang baik. Ya, kalau mereka bekerja, kelihatan nanti angka kreditnya. Saat penyerahan SK P3K di lingkup pemerintah provinsi itu, Gubernur Al-Haris juga secara resmi melantik 6 pejabat fungsional dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Iwan Hendrawan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menjadi narasumber pada hari ulang tahun IBI ke-72 Provinsi Jambi. Hesnidar berharap ini menjadi momentum untuk peningkatan kualitas bidan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menjadi narasumber di hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-72 Provinsi Jambi. Ketua TPPKK Provinsi Jambi berharap di hari ulang tahun IBI Provinsi Jambi ini dapat meningkatkan kualitas bidan dan semakin jaya. Bidan harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menjaga kesehatan. Momentum HUT IBI Provinsi Jambi ini juga sebagai langkah dalam transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berkesinambungan berbasis bukti di tengah masyarakat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun IBI yang ke-72. Dan saya hadir di tengah bidan-bidan, lebih kurang 600 orang bidan yang luar biasa di sini. Kita tahu bahwa jasa bidan luar biasa dalam mengedukasi masyarakat bagaimana menyiapkan hidup yang sehat dan bahagia. Dan hari ini berbagi cerita di sini dengan berbagai narasumber dan yakin ke depannya bidan di Provinsi Jambi akan semakin berkualitas, insya Allah, semakin jaya. Amin ya rabbal. HUT IBI ke-72 Provinsi Jambi ini mengangkat tema tentang memahami masalah kesuburan pada wanita dan pasangan usia subur dalam praktek sehari-hari di masyarakat agar sehat, berpenampilan cantik, dan menarik. Kemudian juga melakukan pengukuhan bidan di 5 Provinsi Jambi. Jadi kami berharap dengan adanya permateri kita Dr. Ade tentang kesuburan, harapan kami dari Ikatan Bidan Indonesia, semua wanita pasangan usia subur yang berada di Jambi, semuanya dalam kondisi subur, sehingga bisa semuanya memiliki anak. Siap, artinya kita nanti bakal sosialisasi juga ke para bidan, Bu, ya? Iya. Untuk kesuburan wanita, Bu, ya? Iya, jadi alhamdulillah kami tadi sudah kerjasama dengan Dr. Ade. Nah, Dr. Ade ini adalah dokter spesialis tentang infertilitas. Mudah-mudahan seluruh wanita ada di Provinsi Jambi ini semuanya subur. HUT IBI ini juga turut dihadiri Gubernur Jambi sebagai bentuk apresiasi sumbangsih IBI terhadap pembangunan di Provinsi Jambi. Gubernur memberikan potongan tumpeng kepada Ketua IBI Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal perubahan atau RPJMD di Provinsi Jambi 2021-2026. Perubahan RPJMD di Provinsi Jambi dilakukan sebagai tindak lanjut dari beberapa perubahan regulasi maupun penyesuaian pada kebijakan nasional terbaru. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Abdullah Sani mengatakan, perubahan RPJMD Provinsi Jambi dilakukan sebagai tindak lanjut dari beberapa perubahan regulasi maupun penyesuaian pada kebijakan nasional terbaru, serta hal-hal lain dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan perubahan RPJMD akibat berbagai alasan mendasar. Forum konsultasi publik ini merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD dalam meletakkan kebijakan-kebijakan pembangunan secara komprehensif hingga tahun 2026. Pelaksanaan forum konsultasi publik itu dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun berbagai aspirasi, sehingga mampu menjadi media pembentukan komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan. Abdullah Sani menambahkan, perubahan yang dilakukan ini tentunya tetap dalam koridor pencapaian visi misi Jambi Mantap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dilakukan sebagai tindak lanjut dari beberapa perubahan terkait regulasi, juga penyesuaian pada kebijakan nasional terbaru, serta hal-hal lain dalam rangka percepatan pencapaian target-target pembangunan.
Abdullah Sani berharap hasil dari forum konsultasi publik dapat dijadikan dasar dan masukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan disusun benar-benar dapat mengatasi berbagai isu dan tantangan yang semakin kompleks. Randy Arta, Yazid, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Jambi telah merealisasikan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 8 miliar rupiah lebih. Uang ini saudara berasal dari beberapa alokasi, salah satunya lelang barang rampasan hingga pendapatan denda pelanggaran lalu lintas. Kejaksaan Negeri Jambi telah merealisasikan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP tahun 2023. Target tersebut telah direalisasikan Kejari Jambi sejak 7 bulan terakhir, dengan nilai PNBP mencapai 8 miliar 828 juta rupiah lebih. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Ingra Tubun mengatakan, dari data uang PNBP tersebut, diantaranya berasal dari pendapatan lelang barang rampasan mencapai 116 juta rupiah lebih, pendapatan denda tilang lalu lintas mencapai 571 juta rupiah lebih, pendapatan dari sitaan pidana mencapai 400 juta rupiah lebih, ongkos perkara 4 juta rupiah lebih, dan beberapa operasional pegawai Kejaksaan Negeri Jambi. Pendapatan hasil tindak pidana khusus mencapai 8 miliar rupiah ini berhasil direalisasikan Kejari Jambi dengan capaian 450% dari target yang diberikan negara mencapai 650 juta rupiah. Target PNBP pada tahun 2023 sebanyak 650 juta rupiah. Kami di Kejaksaan Negeri Jambi telah memperoleh hasilnya melebihi target, yaitu sejumlah 8 miliar 828 juta 723.502 rupiah dari total target 650 juta yang diperoleh dari pendapatan penjualan barang rampasan atau lelang barang rampasan, kemudian pendapatan sewa tanah, pendapatan denda tilang, kemudian pendapatan uang pengganti dari tindak pidana korupsi melalui datur, kemudian pendapatan ongkos perkara pidum dan pitsus, pendapatan hasil tindak pidana pitsus, kemudian pendapatan dari uang sitaan tindak pidana lainnya yang diperoleh dari pitsus dan pidum, dengan total nilai 8 miliar 828 juta 723 sekian rupiah. Sementara itu, diperkirakan PNBP ini akan terus meningkat hingga akhir tahun 2023, dengan beberapa kasus yang saat ini tengah ditindaklanjuti Kejari Jambi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Korem 042 Garuda Putih akan menaikkan status menjadi Kodam Jambi. Saat ini proses penilaian tengah dilakukan di Mabes TNI Angkatan Darat. Untuk mempercepat koordinasi dan mengambil keputusan di Satuan TNI Angkatan Darat, Korem 042 Garuda Putih saat ini tengah diusulkan naik status menjadi Komando Daerah Militer atau Kodam. Kenaikan status itu merupakan arahan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang mengusulkan Korem dengan tipe A dinaikkan status menjadi Kodam. Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono mengatakan saat ini proses peralihan masih bertahap. Untuk tahap awal, hanya 4 Korem yang akan dinaikkan status ke Kodam, salah satunya Korem 042 Garuda Putih. Sementara itu, proses kenaikan status saat ini tengah dibahas di Mabes TNI Angkatan Darat. Kita akan membentuk pertahanan pulau besar, tentu harus segera disikapi di bawah untuk kembangkan kodam-kodam di masing-masing provinsi. Ini juga sudah digagas dalam perencanaan. Kebetulan dalam tahun ini kan ada prioritas 1, mana korem-korem tipe A yang akan menjadi kodam, prioritas 2 dan prioritas 3. Kami di Korem Jambi ini sebagai tipe A sedang berusaha juga untuk memajukan diri agar menjadi prioritas 1. Karena kami memandang bahwa Jambi ini dari segi tugas dan tuntutan ke depan sangat layak untuk segera menjadi Kodam. Kita memiliki bahaya karhutlah yang setiap tahun kita dihadapkan dengan pilihan antara kita berhasil atau tidak berhasil dalam karhutlah itu. Satuan TNI Angkatan Darat Korem 042 Garuda Putih mengharapkan doa dan restu seluruh elemen masyarakat Provinsi Jambi agar kenaikan status ini segera terrealisasi. Dengan naiknya status ini diharapkan keamanan dan kenyamanan masyarakat Jambi dapat lebih ditingkatkan.
Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jambi menggelar rapat persiapan pemantapan HUT ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Dalam rangka persiapan pemantapan HUT ke-78 Republik Indonesia, Bapeda Provinsi Jambi menggelar rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Bapeda Provinsi Jambi, Mas Herudin. Mas Herudin mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah memiliki peranan penting dalam rangka persiapan peringatan HUT RI, agar pelaksanaan HUT ke-78 RI bisa berjalan dengan baik. Pada rapat ini, masing-masing koordinator menyampaikan kegiatan, baik terkait teknis acara hingga kendala apa yang dihadapi serta solusinya. Mas Herudin berharap momentum HUT ke-78 RI mampu meningkatkan semangat membangun bangsa terutama di Provinsi Jambi. Kita berharap dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Musyawarah ini, ya intinya ini kan sudah beberapa tahun belum kita atau tidak bisa kita laksanakan. Mungkin pada tahun ini dapat kita laksanakan, yang berharap ya tentunya dengan memperingati Hari HUT Kemerdekaan ini dapat meningkatkan semangat kita lagi untuk membangun Indonesia dan tentunya juga Provinsi Jambi sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi Bapak Gubernur, yaitu dalam mensukseskan Jambi Mantap 2024. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Stasiun TVRI Jambi Raden Sarjono dan beberapa perwakilan dari OPD Provinsi Jambi. Yazid Santoso, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengeluarkan imbauan terkait memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia dengan melakukan pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul dimulai awal bulan Agustus 2023 ini. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengeluarkan imbauan untuk seluruh lapisan masyarakat memasang bendera dan umbul-umbul di halaman rumah maupun perkantoran. Hal itu pun disampaikan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Pengibaran bendera tersebut dilakukan selama 1 bulan atau terhitung sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2023. Tujuan dari pengibaran ini untuk mengajak masyarakat membangkitkan rasa nasionalisme. Imbauan pemasangan bendera itu pun telah disampaikan pemerintah daerah melalui surat edaran yang diteruskan ke kecamatan hingga desa maupun kelurahan. Imbauan untuk pemasangan bendera ya, tapi memang masyarakat biasanya menjelang hari 17 jam, tapi kita harapkan camat beserta kepala desa untuk lebih dahulu ya, karena Presiden sudah mengimbau agar bendera merah putih lebih cepat dikibarkan jauh sebelum tanggal 17. Jadi di awal Agustus ini kita harapkan sudah memasang di pemukiman masing-masing. Pemerintah berharap euforia Hari Kemerdekaan ini bisa lebih ditingkatkan serta dirasakan seluruh lapisan masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Habib Wijaya. Dan saya Karan Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.